Shalom, ya puji Tuhan, senang sekali pagi ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah pagi ini. Ya, tadi sesungguhnya waktu saya masuk dan kemudian mulai melihat warta gereja, saya agak kaget juga ya, karena firman yang saya bawakan, yang sudah saya siapkan ini kok rupanya ada tumpang tindih juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andreas minggu yang lalu, saudara. Ya, kemarin saya hanya berpikir bahwa yang lalu saya menyampaikan, ya kalau masih ingat ya, lebih dari ribuan keping emas dan perak gitu ya, judul firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, dan saya rindu supaya melalui firman Tuhan itu kemudian kita semakin cinta kepada firman-Nya. Nah, kemudian saya ingin menindaklanjuti firman Tuhan itu dengan berbicara mengenai sebuah disiplin rohani, yaitu meditasi. Ya. Dan inilah yang akan memastikan bahwa kekayaan firman Tuhan itu betul-betul akan menjadi bagian dalam hidup kami, saudara. Ya, saya kira kita semua membaca firman itu tujuannya kan satu ya, yaitu supaya firman Tuhan itu pertama-tama memberkati, tetapi juga selanjutnya saudara, firman itu menjadi aktif dan bekerja dalam hidup kita, mempengaruhi kehidupan kita, sehingga akhirnya hidup kita bukan lagi kita, tetapi Allah yang hidup di dalam kita melalui Kristus Yesus. Ya. Nah, itu sebabnya saya mau ajak kita sama-sama belajar dari firman Tuhan mengenai disiplin rohani meditasi. Nah, mari saya awali dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Thomas Watson, ya, seorang pengkhotbah penulis dari abad yang ke-17. Ya, dia mengatakan demikian, mengapa hati kita tetap dingin setelah pembacaan firman? Maka jawabnya, itu karena kita tidak menghangatkan hati kita dengan api meditasi. Saudara, saya mau tanya ya, tolong dijawab jujur. Berapa di antara kita yang enggak tahu pernah atau kadang atau sering ya membaca firman, lalu selesai pembacaan kita tinggalkan firman Tuhan, lalu hati kita rasanya enggak ada apa-apa gitu ya. Enggak tersentuh, enggak diberkati, enggak dijamah, enggak dihangatkan gitu. Saudara, ada di antara kita yang pernah merasa seperti itu? Ada ya? Di sini enggak ada ya? Wah, puji Tuhan, hebat sekali. Haleluya. Ya. Tapi saya pernah kadang saudara, ya tidak jarang juga ya saya mengalami hal seperti itu. Nah, inilah kuncinya saudara, yaitu bahwasanya supaya firman itu mulai berbicara dan menghangatkan jiwa kita. Artinya saudara, kemudian kita pertama-tama mendapat makanan rohani, lalu kemudian kita juga dihangatkan untuk kemudian siap menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka jalannya adalah meditasi, saudara. Nah, mari saya akan ajak kita kembali kepada satu bagian firman Tuhan yang saya kira kita semua kenal ya. Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ke-6. Saudara, kita akan baca secara bergantian. Mungkin para pria akan membaca ayat yang ganjil, kemudian kaum wanita akan membaca ayat-ayat yang genap, saudara ya. Mari kita baca sama-sama, kaum pria terlebih dahulu, 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kaum wanita? Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya,
apa saja yang dibuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Saudara, dari ayat-ayat ini kita akan belajar tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Ya, meditasi. Saudara, nah mari kita akan sama-sama mengawali pertanyaan yang pertama. Apa sih meditasi itu? Saudara, saya bacakan sekali lagi ayat yang kedua, ya, Mazmur pasal yang pertama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, mari kita pertama-tama menggarisbawahi kata kesukaan di sini, ya. Kata kesukaan. Ya. Saya ingat bulan lalu saya menyampaikan firman Tuhan dan kita pertama-tama sebelum masuk lebih jauh menggarisbawahi bahwa pemazmur itu begitu cinta kepada firman, ya. Ku cintai perintah-perintahmu. Ya, ku cintai, ku sukai, itu adalah kata-kata yang sering kali muncul. Ya, bahkan firman itu seperti nyanyian atau musik bagi jiwa pemazmur, saudara. Nah, saya waktu pertama kali, saudara, membaca bagian firman Tuhan itu dan melihat perkataan ini, ya, kesukaan, ku cintai firman-Mu. Lalu saya melihat kepada diri saya, loh kok saya enggak seperti pemazmur, ya. Ya, khususnya di awal-awal kekristenan saya itu saya merasa kok saya jauh banget daripada pemazmur itu. Dia cinta kepada firman, tapi saya ini kok banyak kali malas baca firman. Bolong-bolong di dalam disiplin rohani saya membaca firman. Kadang-kadang enggak tersentuh sama sekali firman Tuhan itu, saudara. Nah, saya bertanya-tanya apakah memang pemazmur ini lahir itu sudah dengan rasa cinta kepada firman itu. Ya, sehingga dia tinggal menindaklanjuti secara alamiah saja, saudaraku. Lalu barangkali saya tidak dilahirkan dengan kecintaan kepada firman. Ya. Tetapi puji Tuhan, ini kabar baiknya, saudara. Pemazmur Daud atau siapapun itu sama seperti kita. Sama persis, ya, jangan merasa pemazmur lebih hebat dari kita, tidak. Yaitu bahwasanya sebelum menjadi kesukaan maka harus ada disiplin. Harus ada disiplin. Disiplin mendahului kesukaan, saudara. Disiplin mendahului delight, bahasa Inggris, ya. Delight itu kesukaan. Sebelum cinta banyak kali kita harus memaksa diri. Nanti kalau sudah memaksa diri lalu kita mulai tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan, mendapat manfaat jiwa kita dipuaskan, baru kemudian tumbuh rasa cinta itu, saudara. Ya. Jadi kalau kita mau definisikan lebih dahulu, saudara, ya, spiritual discipline atau disiplin rohani itu apa sih sebenarnya hakikatnya? Tidak lain adalah latihan. Nah, ini seperti bahasa Paulus, ya, untuk Timotius muda itu, latihlah dirimu beribadah. Itu 1 Timotius 4 ayat 7 itu, ya. Latihlah, gumnaso. Itu dari kata itulah kita dapat gimnasium. Ya, kalau kita nge-gym itu latihan otot ini loh, saudara, ya. Yang kecil bisa jadi gede, jadi kuat. Saudara, perlu dilatih, dan banyak kali latihan itu kan membosankan. Tiap kali yang ini itu. Kalau enggak begini atau apapun gerakannya, ya begini aja. Tapi itu diperlukan kalau mau otot kita kemudian menjadi kuat dan berbentuk seperti yang kita inginkan. Tanpa latihan loyo, saudara, lemah. Nah, ini pula sebenarnya hakikat dari disiplin rohani. Sebuah latihan yang barangkali kita enggak suka awalnya, ya, tetapi kemudian kita paksa melatih diri. Demi apa? Menghasilkan
keterbukaan terhadap Allah dan karyanya. Dan sudah dipastikan ketika kita terbuka, Allah bekerja secara aktif dalam hidup kita, maka hasilnya adalah kedewasaan rohani. Jadi saudara, ini yang harus kita pastikan lebih dulu. Kalau kita bicara soal disiplin rohani, maka disiplin rohani itu bukan tujuan pada dirinya sendiri. Bukan tujuan. Nah maka saudara tolong ya, itu diganti itu sikap yang seringkali saya temukan ya. Orang kadang-kadang, aku nih loh kalau enggak doa koyo ada yang kurang. Aku loh kalau enggak baca firman koyo ada yang kurang gitu loh. Saya kalau enggak ibadah kok ada yang kurang. Banyak yang kurang juga enggak jelas saudara ya. Nah itu menunjukkan seolah-olah itu membaca firman itu demi membaca firman. Pokoknya mari ya dicek gitu, jegrek gitu, selesai rasanya ayem. Doa jegrek rasanya ayem. Saudara, itu tujuan bukan ya. Sebenarnya disiplin rohani itu adalah kendaraan, sarana. Sarana untuk apa? Supaya kita bisa membuka hati kita, hidup kita, Allah bekerja dalam hidup kita, dan ujungnya adalah kemudian membawa kita kepada kedewasaan rohani. Amin saudara. Amin. Nah sekarang mari kita pindah kepada meditasi itu. Apa sih meditasi itu ya? Kalau di dalam ayat yang kedua, kata yang digunakan tuh merenungkan. Nah kata merenungkan ini seringkali kan juga kita salah pahami. Ya kadang-kadang namanya orang merenung itu kan menengai gitu kan. Nah ini bahaya saudara ya, kalau saudara baca firman kemudian sambil meneng-meneng gitu. Ini loh saudara, jujur saja ya. Kita ini seringkali di depan kita ini Alkitab saudara. Baca, habis baca, lalu pikirannya ini bisa mengembara kemana-mana. Betul atau tidak saudara? Kadang-kadang terus kalau ibu-ibu biasanya mari ngono aku golek lombok. Ya, mari golek lombok, aku tuku kluwek hari ini mau masak rawon saudara. Yang laki juga baca firman, mari gini aku nanti berangkat jam sini ketemu dengan Pak ini lalu ke sana dan sebagainya. Ini pikiran bisa mengembara kemana-mana, bahaya saudara. Nah itu sebabnya Allah ingin supaya bukan hanya sekedar baca tok selesai, tetapi kemudian mengucapkan dan menyuarakan dengan kata-kata, dengan suara, sehingga telinga kita ini sendiri mendengar, saudara. Itu adalah cara untuk kita bisa memusatkan perhatian, saudara. Ya, dan menarik sekali, saudara, ketika saya selidiki lebih jauh ya, kata merenungkan, hagah, kata yang sama ya, itu digunakan di dalam Yesaya 31 ayat 4 ini. Nah coba ya saudara simak, kok rasanya gak gaduh gitu sih Pak. Nah coba kita lihat ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Lah kok gak cocok Pak. Ini kata yang sama loh, menggeram ini digunakan di Mazmur 1 ayat yang kedua. Lah ini koneksinya bagaimana ini? Kok bisa ya satu untuk merenungkan Taurat siang dan malam, lah kok di sini dipakai untuk singa muda yang menggeram? Apa hubungannya? Nah jawabannya begini saudara. Ya. Kapan lalu saya nonton Nature Wild itu ya, saya suka dengan tayangan itu ya, hewan-hewan dan sebagainya. Dan pada waktu saya nonton mungkin 2 atau 3 minggu lalu saya menyaksikan bahwa diceritakan mengenai hiena itu ya. Hiena itu biasanya berkelompok. Dan yang menarik perhatian saya, hiena itu kerjaannya nyuri mangsanya hewan lain gitu. Ya terutama singa atau macan itu ya. Jadi macan itu juga setelah berburu begitu dapat antelope ya, digigit. Kemudian tahu-tahu ini gerombolan hiena itu datang lalu mau mencuri gitu. Nah, pada saat mau mencuri, apa macannya diam saja? Ayo wis lah, manganan wis. Mosok gitu saudara? Ya enggak toh. Begitu mendekat itu macannya langsung. Wih, mau sampai pindah sendiri. Saking semangatnya saya. Itu menggeram tuh kayak gitu.
Jadi dia menjaga mangsanya itu. Supaya apa? Supaya jangan dicuri. Dia mau memastikan bahwa mangsa ini pada akhirnya akan masuk ke mulut saya. Saya menikmatinya untuk kebutuhan saya. Nah, saudara, rupanya saya langsung klik di kepala saya ini. Oh, saya ngerti sekarang Tuhan. Jadi kalau demikian, yang namanya merenungkan firman Tuhan sama seperti singa muda itu. Yang jaga mangsanya supaya tidak diambil oleh iblis atau berlalu begitu saja. Saudara, jadi sikap yang seperti ini yang harus ada ketika kita baca firman. Bukan hanya baca, mari, laporan, haleluya, selesai sudah baca. Dapat apa? Saudara, dapat apa? Itu pertanyaannya. Jadi itu sebabnya seperti seekor singa memastikan mangsanya itu akan dia santap habis. Demikian pula pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Firman itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Itu sikap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi apa itu meditasi kita sudah tahu sekarang. Ya, bukan hanya sekedar membaca, tetapi memperkatakannya dengan suara dan berulang-ulang. Sampai akhirnya seperti singa muda itu menikmati seluruh tangkapannya. Saudara. Nah, sekarang kita ajukan pertanyaan berikutnya. Mengapa sih kita harus bermeditasi? Ya, jawabannya adalah, saudara, saya hubungkan sekarang ya ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Penggalan itu kata berbahagialah orang yang tidak, ya seterusnya itu ayat pertama. Kemudian saya potong langsung ke ayat yang kedua. Berbahagialah, karena ini juga terapannya langsung ke ayat 2. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kehidupan Kristen itu kan seolah-olah begini, saudara ya. Dulu ada di satu dunia, ya, nyantol di situ. Hidup sesuai dengan jalannya orang fasik, orang berdosa, duduk di tengah-tengah kumpulan pencemooh, ya, menikmati perbuatan jahatnya, lalu kemudian dia dipisahkan dari dunia itu. Ya. Nah, kemudian setelah dia dipisahkan itu berarti kemudian dia harus membangun dunianya yang baru. Nah, ini dunia di dalam Tuhan ini. Apa yang harus dilakukan? Maka ini, saudara, disiplin rohani ini. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara. Taurat siang dan malam. Nah, itulah yang kemudian akan membuat dia menjadi berbahagia. Nah, ini kata berbahagia ini tidak boleh dipahami seperti orang banyak memahami kata berbahagia itu, saudara, di luar sana ya. Di dunia ini. Sebaliknya, saudara, pertama-tama kalau Alkitab berbicara mengenai orang yang berbahagia itu pertama-tama adalah orang yang hidupnya itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hubungannya yang tadinya putus dengan Sang Pencipta itu sudah dipulihkan sehingga nyambung lagi, punya hubungan yang dekat dengan Allah. Nah, kemudian orang yang seperti itulah kemudian akan diberkati dengan limpahnya. Nah, saudaraku, nah di sini dikaitkan dengan sebuah disiplin. Orang yang dekat dengan Tuhan itu akan meluangkan waktunya untuk mengerti kehendaknya, berkomunikasi dengan Dia, mencari tahu apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Merenungkan firman Tuhan. Saudara, jadi inilah kuncinya. Kalau kita mau jiwa kita dipuaskan, kalau kita mau dahaga jiwa kita itu dipuaskan, maka tidak ada jalan yang lain selain kita menenggelamkan diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau kutip tulisan dari seorang pahlawan doa, saya kira George Muller, yang berkata demikian. Bagaimana supaya jiwa kita bahagia? Bagaimana kita bisa menikmati Allah?
Bagaimana supaya jiwa kita dipuaskan? Maka aku menjawab, kepuasan ini diperoleh melalui pembelajaran kitab suci. Lalu lebih lanjut dia katakan, bukan hanya sekedar membaca Alkitab, sehingga itu hanya lewat begitu saja, sama seperti air yang mengalir melalui sebuah pipa, hanya lewat tok, seret, habis. Tapi baca, renungkan, dan terapkan ke dalam hati kita. Itulah yang akan membuat jiwa kita menjadi puas. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya tidak heran ya. Kemudian pemazmur itu memang ini apa ya? Pemazmur seperti menggiring pikiran kita ya. Jadi berbahagialah orang yang tidak ikut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk di tengah-tengah pencemooh. Jadi saudara, menjadi anak Tuhan itu dimulai dengan pemisahan diri dari dunia ini. Ini adalah langkah awal, saudara. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah mulai merenungkan firman Tuhan, mengizinkan apa yang menjadi kehendak Allah itu mulai terinternalisasi dalam diri kita. Lalu apa yang terjadi, saudara, ketika proses internalisasi itu terus berjalan dalam hidup kita? Apa yang terjadi? Maka ini gambarannya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Lalu ini ayat yang paling belakang ini yang paling kita suka kan? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Tetapi ini harus diikuti, saudara ya. Pisahkan diri dari dunia, dari semua yang jahat, dari semua yang sementara. Lalu mengikatkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu kita akan menjadi pohon. Saudara, bukan sekam yang akan berlalu ketika ditiup angin. Saya suka apa yang dikatakan oleh Bonhoeffer ya. Sungguh-sungguh ini mengekspresikan jantung dari apa yang sedang kita katakan ya, sedang kita bahas, saudara. Dia katakan demikian, mengapa aku bermeditasi? Karena aku butuh pertolongan untuk melawan ancaman-ancaman keduniawian. Sama seperti perkataan seorang yang dekat denganku, mengikutiku sepanjang hari, begitulah firman akan bergaung dan bekerja dalamku tanpa henti. Saudara, kalau punya istri, punya suami ngomong, apalagi diulang-ulang, nyantol atau tidak? Ya kadang-kadang saya juga kalau istri saya ngomong itu, istri itu perempuan ya kalau ngomong seringkali kan nggak langsung. Ya, tapi saya sadar, waduh dia kepingin. Ya, misalnya aku tadi lihat sepatu di sini kok bagus ya, itu tandanya aku mbok tukok nopo. Oh, gitu loh sebenarnya, saudara. Ini yang laki itu memang harus peka lah. Kalau kepada perempuan tuh banyak kali ngomongnya itu indirect gitu, indirect communication. Ya kita tahu, saudara ya. Nah, nanti kalau dia ulang lagi, berarti itu sudah wayahe nukakno gitu loh. Lah tapi nek pas uangnya lagi cupet begitu toh saudara ya, nanti kita kerja begitu, lalu pikirannya kan inget ya, oh ya istriku kok kepengen sepatu ya, waduh kerja keras sampai akhirnya tak belikan. Nah itu perkataan istri atau perkataan suami, perkataan anak kita ini terus bergaung di dalam pikiran dan hati kita, saudara. Nah demikian pula kata Bonhoeffer ya, kalau kita bermeditasi, itu akhirnya firman itu terus menggema. Nah ini saudara, ini firman Tuhan itu terus menggema di dalam pikiran dan hati kita. Ya, lebih lanjut dia katakan, terimalah firman dan renungkanlah dalam hatimu. Itulah meditasi. Renungkanlah firman senantiasa sampai itu sepenuhnya ada dalammu dan memegang kendali atas hidupmu.
Amin saudara. Masih ingat ya, yang lalu kita mengatakan dalam firman Tuhan yang saya sampaikan itu. Ada dua kemungkinan saja. Dosa menjauhkan kita dari Alkitab atau Alkitab menjauhkan kita dari dosa. Dan ini yang terjadi saudara. Itu sebabnya saya sangat yakin kalau ada orang yang membaca, merenungkan firman setiap hari, mengizinkan jiwanya itu kemudian dipenuhi dengan kebenarannya, saudara. Saya yakin, saudara, ini orang Kristen pasti berkemenangan dalam kehidupannya. Pasti berkemenangan. Karena nanti firman yang akan mengambil alih segalanya. Firman yang akan mengambil alih kendali itu. Sehingga bukan lagi daging yang mengendalikan kita. Tetapi firman Allah yang hidup dan berkuasa itu. Itu sebabnya dikatakan tadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena dia sudah biasa menyelaraskan kehendaknya itu dengan kehendak Allah. Dan percayalah saudara, kalau kehendak kita ini sudah selaras dengan kehendak Allah, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menahan keberhasilan kita. Saudara, amin. Puji nama Tuhan. Nah sekarang mari kita akhiri dengan pertanyaan yang praktis. Bagaimana sih bermeditasi itu? Ya, supaya kita bisa langsung praktek ya. Nah ini bukan hanya untuk dibahas dalam khotbah ya. Tetapi mari kemudian kita pelajari satu-satu dan terapkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Yang pertama, pilih teks yang paling berkesan. Saya ingat saudara ya, Martin Luther itu pernah berkata begini. Kalau kita membaca firman itu sama seperti kita ini sedang menggoyang-goyang pohon yang ada buahnya. Mau waktu digoyang-goyang gitu, tunggu saja. Nanti pasti ada buah yang matang itu akan jatuh. Nah kalau pohon satu digoyang-goyang, enggak, ya belum matang berarti. Lalu pindah pohon yang lain, goyang lagi, buk, jatuh. Nah seperti itu saudara, kita kadang kan baca ayat itu, ya kadang-kadang ya baca aja gitu kayak gak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba itu Tuhan seperti bicara melalui ayat tertentu, betul ya? Nah ini yang paling berkesan, sedang menyentuh jiwa saya, sedang berbicara kepada batin saya. Isolir itu, tangkap itu, kemudian mulai hafal. Ya, dihafalkan saudara. Ya ini misalnya saja ayat yang ketiga tadi ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lalu apa lagi? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah berhasil kita hafalkan saudara ya. Nah kemudian setelah dihafalkan itu apa batin saja? Tidak, tapi disuarakan saudara. Nah setiap kali tekankan kata yang berbeda. Misalnya pertama kita mau tekankan kata pohon. Ia seperti pohon. Nah, waktu kita ngomong pohon itu di pikiran kita langsung menggambarkan ya dalam imajinasi kita. Pohon itu seperti apa sih? Wah ini pohon yang tentu saja kokoh berdiri begitu di tepi aliran air. Ya kan? Lalu dikatakan daunnya itu waduh tidak pernah layu. Ya, lalu buah terus pada musimnya. Jadi itu waduh luar biasa. Ya, jadi tekankan kata buah. Lalu pindah tekankan kata yang lain. Berhasil misalnya terakhir saudara. Nah pada saat kita membaca, mengulang dan menekankannya di dalam di dalam kehidupan kita saudara. Maka itu yang dikatakan di dalam warta itu. Saya kebetulan belum dengar khotbahnya Pak Andreas saudara. Kira-kira itulah yang terjadi. Internalisasi. Firman itu kan mati toh saudara ya. Mati itu dalam pengertian tulisan itu kan mati. Betul ya. Alkitab itu kan tulisan ya. Tulisan itu apa sih? Ya cuma tulisan saja. Benda mati. Tetapi bagaimana itu bisa hidup? Tidak lain pada saat kita menghidupkannya dalam pikiran kita. Melalui suara yang kita ucapkan dengan mulut kita ulang kali ditekankan, maka proses internalisasi itu terjadi. Firman yang
tulisannya ini tidak ada apa-apanya, sekarang menjadi hidup dan mulai kita serap dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kalau firman itu tinggal dalam hati kita, yang keluar dari hidup kita juga pasti bercirikan apa yang tertulis dalam firman itu. Amin saudara, ingat ya, go in, go out. Apa yang masuk itu pula yang keluar. Lalu kemudian personalisasikan ya, ia seperti pohon, ganti kata ia. Kalau ia ini orang lain, ia ganti sama Surono. Surono seperti pohon. Waduh, mulai apa? Ada kedekatan nih. Saya dan firman sekarang menyatu nih. Surono. Lalu apa yang Surono perbuat? Berhasil. Waduh, saudara firman nancep itu. Itu kayak apa itu, paku ya, dipukul pakai palu gitu, ulang sampai akhirnya blep, nancep, jelep itu loh saudara. Masuk dalam hati kita. Nah firman yang seperti itulah yang akan terus bekerja secara aktif, dinamis dalam hidup kita. Sampai akhirnya yang keluar dari kehidupan kita juga perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Ini adalah rahasia. Saudara, saya waktu dulu belajar mengenai disiplin ini ya, saya berharap, waduh seandainya saja ya, saya waktu lahir baru begitu, lalu saya tahu rahasia ini. Waduh, saya kira saya akan mendapat manfaat banyak dari disiplin ini saudara. Tapi ya enggak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak, tapi yang penting dipraktekkan gitu loh. Dengar amin seneng ya pokoknya ya. Wis mulai sesuk lali mana. Enggak begitulah saudara. Amin. Komitmen kita semua ya. Amin. Tuhan itu mewahyukan firman-Nya bagi kita. Bukan hanya sekedar supaya kita ini punya checklist. Wis mari Tuhan, wis mari boco. Loh bukan cuma begitu loh saudara. Bagaimana firman ini kemudian bisa masuk dalam hidup kita, mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga Allah bisa pakai kita dengan cara-cara yang luar biasa. Itulah maksud Allah bagi kita. Amin. Mari kita